Baiklah, untuk anak-anakku kelas 9 ya, mungkin ini terakhir kita ketemu ya. Mungkin ini terakhir kalinya kita bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pemirsa Ibas Podcast di rumah. Hari ini saya Berlian Balkis Aziza sebagai host mau ngobrol dengan tamu spesial yaitu Ustazah Musyrifah di SMP Asia Boarding School Malang, Ustazah Wulan. Ya. Kenalkan diri. Oh ya, kenalkan diri ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ustazah Wulan ya. Sebagai kepala asrama dan juga musyrifah di SMP Aisyah Boarding School Malang. Ya, insya Allah semuanya yang menonton podcast ini tahu saya semua ya. Audiens di sini juga tahu ya. Jadi Ustazah hari ini apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dari pagi tadi sudah melakukan aktivitas sampai sekarang alhamdulillah masih diberikan Allah sehat dan kemudahan kelancaran aktivitas. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong tentang aktivitas, baru-baru aja Ustazah melepas kakak-kakak kita kelas 9 ya. Ya. Kita barusan berpisah ya. Ustazah sedih nggak Ustazah? Sedih gak ya? Sedih dong pasti sedih ya karena 3 tahun bersama kemudian berpisah itu jelas pasti ada rasa kehilangan dan sedih itu pasti. Tapi kan kehidupan kita tuh berproses ya. Kehidupan kita tuh tetap berjalan karena ya memang inilah waktunya gitu. Sebenarnya kalau sedih sampai berlarut-larut ya enggak boleh juga, enggak baik juga. Karena toh anak kelas 9 lulus pun untuk kebaikan mereka berkembang di jenjang berikutnya. Seperti itu. Ustazah, kan Ustazah tadi ngomong 3 tahun itu bukan waktu yang lama ya? Ya. Ustazah, coba kita flashback ke tahun ini aja dulu, beberapa bulan yang lalu. Di tahun ini, waktu kelas 9 itu kelas 9, di waktu itu, apa waktu favoritnya Ustazah? Apa ya? Kayaknya setiap kali saya mengajar di kelas 9 itu adalah merupakan golden time ya. Waktu yang emas bagi saya untuk bersama dengan mereka. Setiap kali ada jadwal saya mengajar atau setiap kali saya memberikan waktu kepada mereka untuk sharing-sharing di masjid dan lain sebagainya itu merupakan momen-momen yang saya nikmati. Seperti itu. Ya. Kalau di kelas 8 sendiri, waktu kelas 9 ini kelas 8, momen favoritnya Ustazah waktu mereka kelas 8 itu apa? Apakah outing? Kelas 8, waktu kita ke Jogja itu ya. Oh iya. Waktu kita ke Jogja itu kayaknya Saman masih kelas 7 dan kelas 9 masih kelas 8 itu kayaknya kita have fun sekali waktu di Jogja. Ya, mungkin itu ya momen yang terbaik menurut saya di kelas 8. Tapi karena kelas 8 itu adalah kelas tengah-tengah yang mana pada waktu itu kelas 9 angkatannya Jennifer waktu kelas 8 itu lagi masa-masa ndablek ya. Oh iya, sama. Lagi masa-masa ndableknya, merasa punya adik dan punya kakak. Sehingga di kelas 8 juga banyak sekali problematika yang terjadi di kelas. Entah di kelas, entah di asrama itu terjadi di kelas 8 waktu Jennifer kelas 8 waktu itu. Kayak gitu. Ustazah ada tipsnya nggak bagi orang-orang yang lagi menjalani jenjang kelas 8 di sana seperti saya yang gampang bosen? Oh ya gitu ya. Jadi bosen itu pasti Rek. Ya, bosen itu pasti. Dan itu akan terjadi kepada kita semua karena apa? Kita mengulangi waktu yang sama setiap harinya itu pasti ada. Nah, tipsnya ya
kembali ke tujuan awal. Sampean masuk ke sini tuh untuk apa? Seperti itu. Masuk ke sini tuh tujuannya untuk apa? Kemudian apa yang ingin sampean dapatkan ketika sampean masuk ke pondok APSM ini? Misal sampean tujuannya lillahi ta'ala karena ibadah karena Allah, kemudian ingin mewujudkan keinginan orang tua, ya saya kira rasa bosan itu akan perlahan hilang dengan tujuan awal yang sampean ingat, kemudian sampean menikmati setiap waktu. Sama ustazah juga seperti itu, ketika dulu waktu nyantri, ada momen-momen tertentu yang kita bosen dan kita ingin pulang gitu kan, ingin memiliki suasana yang baru. Ya, nikmati saja, setiap detiknya itu nikmati, karena kita berada di posisi yang sekarang itu bukan tanpa sengaja ya. Semuanya sebenarnya sengaja. Sengaja karena apa? Karena Allah sudah menakdirkan kita di sini kayak gitu. Nah, karena setiap jalan kehidupan kita yang kita lakukan itu bukan tanpa tujuan. Allah tuh punya tujuannya gitu kan. Oh, misal Balkis masuk ke SMP ABSM. Itu sudah merupakan qadarnya Allah sampean di sini. Maka kita sebagai hamba yang baik, selesaikan itu seperti itu. Kita sebagai hamba yang baik, maka nikmati itu. Insya Allah apa yang sudah Allah tetapkan itu pasti ada hikmahnya. Ya, setiap kali ingat semuanya ya yang menonton ini, setiap apa yang kita putuskan, apa yang kita pilih dalam kehidupan kita itu pasti ada resiko. Ya, pasti ada resiko. Kemudian selanjutnya adalah hikmah. Gimana sih caranya kita memilih agar kita itu ndak rugi dalam kehidupan, ndak rugi dalam kategori untuk memilih kehidupannya. Caranya adalah pilihlah resiko yang terkecil dan hikmah yang sekiranya itu besar. Seperti sekarang, sampean mungkin dulu awal lulus SD sama dengan kelas 9 juga dulu seperti itu. Saya ngomong ke mereka ketika sama lulus SD kemudian sama memilih sekolah kan, memilih sekolah, saya harus sekolah di mana nih, negeri kah, di manakah, terserah. Akhirnya sama jatuh pilihan ke SMP ABSM. Ada bahkan beberapa santri mungkin ya merasa ketika masuk di pondok itu dia merasa diasingkan, merasa dibuang, merasa orang tua itu adalah manusia paling jahat sedunia, gitu ya kan? Iya. Banyak yang seperti itu, gitu. Tapi kembalilah ke hakikatnya. Justru ketika orang tua itu mengarahkan anaknya di lembaga pendidikan agama, itu adalah orang tua yang cerdas. Orang tua yang sangat cerdas. Karena apa? Mengarahkan ke ilmu Allah. Ya. Nah, maka dari itu kelas 9, nah, dulu waktu awal masuk kelas 7 pun saya juga sudah menyampaikan. Ya sama, dramanya itu sama. Pasti satu, ada yang nggak kerasan. Ya kan dulu bahkan kita flashback ya. Kita flashback ke belakang. Kelas 7 dulu itu bahkan lucu sekali kelas 9 itu. Banyak yang nangis. Oh iya, nggak cuma nangis saja ya kan, bahkan ada yang mencoba untuk kabur, ya kan, ada yang mencoba untuk melompat dari masjid, ya, kayak gitu. Akhirnya apa? Ya itu sesuatu hal yang tidak boleh dicontoh ya semuanya. Ingat itu tidak boleh dicontoh, tapi itu sangat membuat historinya itu kerasa banget. Ketika kita tarik ke masa depan sekarang, itu bisa menjadikan sebuah cerita yang sangat menyenangkan ketika dia lucu lah ya bahasanya. Lucu untuk diceritakan ke adik-adiknya. Dulu ada siapa? Dulu ada di sini namanya Eca ya, Eca. Tapi dia udah keluar ya kan. Kemudian Clea Resta, Clea itu juga, terus Tiara, Alfi, itu mereka mencoba untuk kabur lompat dari masjid seperti itu. Dan alhamdulillahnya karena kita ini ABSM itu di lingkup yang bersama masyarakat, sehingga masyarakat sekitar kita itu support dengan adanya kita. Jadi pada saat itu kejadian ya sudah digagalkan oleh warga. Ini kok kayaknya agak mau jatuh ya. Digagalkan oleh warga.
Ya alhamdulillah setelah itu kami bina, diberikan pengertian kenapa kok sampai seperti itu. Ya itu satu alasannya nggak kerasan mau pulang. Nah, dan itu drama yang pasti ada di kehidupan santri. Bahkan kelas 8 dulu juga ada kan? Nah, iya kan? Saya masih ingat betul dulu. Ya alhamdulillah semua itu masa lalu ya. Yang mana masa lalu itu jangan dilupakan. Tapi dijadikan spion. Tahu spion ya? Ya. Spion motor. Kita kok naik motor kan ada spion. Tujuannya untuk apa? Melihat ke belakang untuk apa? Hati sama dengan masa lalu. Masa lalu seperti itu jangan dihapus, jangan dilupakan. Jadikan masa lalu itu spion. Ditoles sedikit, kemudian kita lanjut ke tujuan awal. Kayak gitu. Jadi sehingga apa? Kita bisa belajar, oh dulu aku seperti ini ya. Dan luar biasanya Balkis, dari kelas 9 yang sudah lulus, saya itu merasakan perubahan yang drastis dari mereka. Kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Misal Clea, itu luar biasa perubahannya dulu yang awalnya nangis saja. Kemudian sampai kerasan, sampai berkembangnya luar biasa. Dan itu orang tuanya juga ikut merasakan hikmahnya. Kemudian siapa Salma itu juga nangis terus kan dulu itu Salma itu dan alhamdulillah juga berkembang sampai lulus kemarin ya. Ya itu tadi yang Ustazah katakan bahwasanya semuanya itu membutuhkan proses. Tidak bisa kita itu meningkat ke jenjang berikutnya, naik derajat, naik kelas, kemudian langsung ujuk-ujuk lulus itu mustahil. Ya, Allah memberikan ujian, ya kan? Allah memberikan kita ujian untuk kita kerjakan, kemudian hasilnya apa kata Allah, lulus apa enggak apa kata Allah. Nah, itu semua itu melalui proses. Allah enggak nilai kita lulus apa enggak. Allah nilainya dari apa? Dari proses. Nah, itu tadi. Makanya pesan Ustadzah untuk santri kelas 7 dan kelas 8 dan nanti santri baru juga yang mau masuk, semuanya ndak instan. Ingat itu. Ya, semuanya ndak bisa instan, mustahil instan, ucuk-ucuk langsung bisa, ucuk-ucuk langsung ahli, ucuk-ucuk langsung mantep, langsung lulus itu ndak bisa. Semuanya membutuhkan proses. Tuh. Kuncinya apa? Ikhtiar, tawakal, kemudian hasilnya harus qanaah dan bersyukur. Udah, itu kunci kehidupan. Mau sukses dunia akhirat, lakukan itu. Aduh, wasik ya kayaknya. Ya, itu ya. Ustazah lovely sekali ya sore ini. Iya, karena kalau mau mengenang masa lalu itu saya sangat excited sekali ya, karena menurut saya itu sangat-sangat menyenangkan dan saya jadi merindukan mereka gitu loh. Yang biasanya saya itu kadang itu masih terngiang-ngiang ketawanya Keisha, masih terngiang-ngiang suaranya Icen. Saya biasa kalau manggil Icen gitu kan, Azarin atau siapa gitu, Tiara gitu. Makanya itu sampai sekarang itu suara-suara mereka tuh seperti masih ada terngiang di telinga saya. Ya bukan horor ya, bukan horor ya, jangan dikira horor. Saya pribadi sebagai wali kelas juga, saya butuh waktu untuk menyembuhkan sedih saya. Sebenarnya saya benar-benar sedih kehilangan mereka. Ya, saya cuma bisa satu aja yang sekarang yang bisa saya lakukan karena saya sudah tidak bisa membersamai mereka 24 jam. Saya tidak bisa lagi merawat mereka, saya tidak bisa lagi memberikan nasihat dan lain-lain. Ya, yang bisa saya lakukan sekarang hanya mendoakan mereka. Saya doakan dimanapun kelas 9 berada, karena sudah lulus ya, yang nantinya akan naik jenjang ke kelas 10 SLTA, saya doakan dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, mereka selalu dalam lindungan Allah. Saya mau nangis, gimana? Ya kan? Minum dulu, minum dulu. Iya. Mereka selalu dalam lindungan Allah, selalu dimanapun mereka berpijak selalu dimudahkan jalannya, begitupun orang tua mereka. Karena saya sebagai wali kelas, sebagai Kak Rosrama, saya juga sangat dekat dengan wali santri kelas 9, sehingga saya pasti
dalam doa saya akan saya selipkan mereka. Semoga selalu diberikan sehat dan kemudahan. Itu aja. Amin. Jadi sedih kan? Iya. Aduh. Bentar. Ustazah, Iya. ganti topik sebentar. Ustazah, waktu tahu Ustazah, saya minta untuk jadi bintang tamu podcast, gimana perasaannya? Waktu diminta tamu untuk podcast, bingung ya. Karena saya tuh kalau mau berpura-pura senyum di depan kamera itu agak susah ya. Ya, apalagi kalau harus full pakai bahasa Indonesia ya. Saya agak ada campuran Jawa titik ya, karena memang orang Jawa seperti itu. Ya, mungkin ini adalah kesempatan saya untuk menyampaikan isi hati saya, ya, agar mereka tahu betapa sayangnya saya kepada mereka, betapa nggak cuman kelas 9 ya, jelas pasti itu. Saya sangat menyayangi santri-santri saya selama saya ada di sini. Saya sangat menyayangi mereka seperti anak juga, seperti adik juga. Silakan mau menganggap saya seperti ibu, silahkan menganggap saya seperti anak apa namanya kakak juga silahkan. Ya, ininya itu, dan saya sangat terbuka dengan santri-santri saya meskipun sampai sama lulus nanti. Kalau mau butuh apa-apa ke ustadzah, mau chat ke ustadzah, mau cerita ke ustadzah, monggo silakan, saya sangat terbuka ya. Hubungi nomor WhatsApp saya di bawah ini. Jatuh ya. Ya itu ininya. Ini acara ini, program ini tuh bagus sekali ya, karena menjadi wadah untuk santri berekspresi, untuk warga sekolah untuk berekspresi juga, kekreativitasan sampean sebagai tim jurnalistik ya. Itu luar biasa, saya apresiasi, itu kreatif sekali ya. Di samping kalian santri yang terbatas, apa namanya, ini HP gitu loh, nah, ini kan terbatas, tapi sampean luar biasa, progres dan kreativitasnya luar biasa. Tepuk tangan ya teman-teman. Nah, Ustazah, nanti kita udah ngobrol lumayan lama. Oh iya dah, ya Allah. Sekarang coba Ustazah bayangkan, Ustazah lagi di kelas 9. Terus habis itu Ustazah itu mau, Ustazah ngisi jam terakhir. Terus mereka tuh mau pulang. Nanti besoknya enggak. Ya, terus katakan apa yang Ustazah mau katakan. Tadi udah, maksudnya harus lagi. Oke. Saya harus lihat kemana nih? Ke tengah aja. Oh ya, oke. Baiklah, ini anggap di kelas ya berarti ya. Kalau ngajar saya gimana kok lupa di mana. Ya. Baiklah, untuk anak-anakku kelas 9 ya, mungkin ini terakhir kita ketemu ya. Mungkin ini terakhir kalinya kita bersama ya. Ustazah harap sampean selalu baik dimanapun sampean berada. Jangan jangan melupakan apa yang sudah sampean lakukan di sini. Untuk yang punya hafalan tahfidz, Ustazah harap sampean masih amanah untuk menjaga hafalannya ya. Kalau bisa ditambah untuk kebiasaan-kebiasaan sholat 5 waktunya, jangan sampai telat, jangan sampai pernah bolong. Kemudian puasa sunnahnya, ibadah-ibadah sunnahnya yang lain, Ustazah harap itu sampean tidak bisa melupakan itu, dan semoga itu menjadi habit, kebiasaan sampean setiap harinya, sehingga sampean terbiasa sampai tua nanti ya. Itu aja pesan Ustazah. Insyaallah kita bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ustazah selalu mendoakan dimanapun sampean berada, sampean selalu dilindungi dan dimudahkan oleh Allah. Itu saja dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Ada salam biasanya. Ya udah, monggo silakan. Iya. Saya juga sebagai adik kelas 7 dan kelas 8 di sini sangat merindukan kelas 9. Ya, suaranya masih terngiang-ngiang. Iya. Di asrama kita. Kayak masih ada sosoknya gitu ya. Bukan hantu ya. Ini momen. Ya. Mungkin sedih-sedihnya udah dulu di sini. Di sini sudah dulu ya. Kalau kalian yang di rumah ingin join kita tim jurnalistik, atau mau ikut podcast, atau mau ketemu Ustazah Wulan, join di SMP Asia Baring School Malang ya. Okay. So, episode 5 kali ini ternyata sangat mengharukan ini. Saya Bernama Aziza
meminta maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tonton terus iBoss Podcast setiap malam minggu ya. Di YouTube channelnya SMP Aisyah Bersama. Terima kasih. Assalamualaikum.